Ini dia sebut 8 Januari ya. Ini video ini dibuat 8 Januari. Nanti coba kita putar nanti video aslinya ya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Richard Lee udah masuk Islam. Ini lagi rame di medsos. Bahkan dibilang Richard jadi mualaf sejak 2 tahun yang lalu. Kabar ini pertama kali diungkap Ustadz Dery Sulaiman. Dia mengklaim kalau dia sendiri yang membimbing dan jadi saksi Richard ucapin 2 kalimat syahadat. Ustadz Dery bahkan unggah video bareng Richard ngajarin cara berzikir. Selain itu, dia meminta doa agar Richard bisa istiqomah dalam agama barunya. Netizen pun langsung heboh dan merasa janggal. Soalnya, omongan Ustadz Dery bertolak belakang dengan postingan Richard bulan lalu. Tepatnya saat Natal, Richard posting foto dirinya lagi berdoa dengan khusyuk di gereja bersama istrinya. Gak lupa dia juga ucapin selamat Natal untuk semua yang merayakan. Jadi banyak yang bertanya-tanya, beneran mualaf atau cuma rumor? Tahun Islam, tapi 8 Januari di hari kesaksian di gereja, siapa yang permainkan agama? Kita tahun lalu. Oh, disahadatkan pertama kali 2 tahun lalu. Diikrarkan syahadat lagi dan baru setahun lalu, berarti sudah 2 kali ya. Pertama 2 tahun lalu. Kita dengar baik-baik ya. Ustadz Dery sebut DRL 2 tahun Islam, tapi 8 Januari di hari kesaksian. Aku pertama kali sahadatkan di gereja, siapa yang permainkan agama? Di Palembang. Kita 2 tahun lalu di Palembang. Lalu dia diklar. Setahun lalu diikrarkan syahadat lagi dan mana itu? Kita tahun lalu dia diikrarkan syahadat lagi dan menyatakan kesungguhannya itu menjadi orang Islam. Berarti 2 tahun lalu sudah disahadatkan, lalu setahun lalu lagi disahadatkan lagi. Dan dia mengikrarkan dirinya untuk sungguh-sungguh masuk Islam. So, apa yang terjadi? Ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Dia mengatakan lebih dari 3 tahun dia menginjakkan kakinya di gereja lagi. Ini dia sebut 8 Januari ya. Ini video ini dibuat 8 Januari. Nanti coba kita putar nanti video aslinya ya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Richard Lee udah masuk Islam. Ini lagi rame di medsos. Bahkan dibilang Richard jadi mualaf sejak 2 tahun yang lalu. Kabar ini pertama kali diungkap Ustadz Dery Sulaiman. Dia mengklaim kalau dia sendiri yang membimbing dan jadi saksi Richard ucapin 2 kalimat syahadat. Ustadz Dery bahkan unggah video bareng Richard ngajarin cara berzikir. Selain itu, dia meminta doa agar Richard bisa istiqomah dalam agama barunya. Netizen pun langsung heboh dan merasa janggal. Soalnya, omongan Ustadz Dery bertolak belakang dengan postingan Richard bulan lalu. Tepatnya saat Natal, Richard posting foto dirinya lagi berdoa dengan khusyuk di gereja bersama istrinya. Gak lupa dia juga ucapin selamat Natal untuk semua yang merayakan. Jadi banyak yang bertanya-tanya, beneran mualaf atau cuma rumor? Sebagian netizen curiga bahwa ini sekedar strategi marketing Richard. Mirip seperti yang terjadi dengan Deddy Corbuzier dulu. Deddy ini kan makin besar pengaruhnya setelah masuk Islam ya. Jadi bisa jadi Richard ingin menarik audiens Muslim yang besar di Indonesia. Perjalanan seseorang menjadi mualaf memang seringkali menarik perhatian publik. Waktu Deddy mualaf dulu, dia juga sukses membangun relasi dengan banyak tokoh Islam dan memperluas jaringan bisnis. Nah, dari sinilah banyak yang menduga Richard bisa mengikuti pola serupa. Ditambah lagi, Richard Lee bukan sosok yang asing dari kontroversi. Contohnya nih, dia pernah berseteru dengan Kartika Putri soal review produk kecantikan. Richard juga pernah ditangkap polisi karena dugaan akses ilegal ke akun media sosialnya. Selain itu, dia pernah diduga merekayasa pencurian di kliniknya sendiri. Belum lagi, Richard sering bahas Islam di podcastnya dan sempat dituding pansos. Bahkan dituduh menistakan agama. Terakhir, ada pula konflik ongoing dengan dokter detektif soal legalitas izin prakteknya. Makanya, banyak yang menduga mualafnya ini strategi buat alihin isu. Richard sendiri nggak memberi jawaban yang pasti, tapi Richard udah pernah bantah tudingan dia pansos. Di podcast pribadinya Juni 2024 lalu, dia cuma bilang kalau keputusannya murni perjalanan spiritual, bukan demi sensasi atau bisnis. Kalau disebut mualaf untuk cari pamor, maka sudah sejak 2 tahun lalu aku sudah login dan bikin acara besar-besaran. Ini bukan soal pamor, ujarnya. Richard juga pernah bilang bahwa dia semula tidak suka Islam.
Namun setelah dia mempelajarinya, Richard menyadari bahwa Islam adalah keyakinan yang baik. Setelah belajar, aku sadar Islam itu indah dan damai, katanya. Richard juga kerap menyebut sikap istrinya, Dr. Randy Effendi, soal rencana kepindahan agamanya. Kalau kamu belajar agama, itu harus buat diri kamu menjadi lebih baik, kata sang istri seperti dikutip Richard. Tapi sampai sekarang Richard belum kasih pernyataan eksplisit apakah dia memang masuk Islam. Masyarakat rasanya perlu menahan diri deh. Keyakinan agama itu kan urusan pribadi. Richard perlu dihargai bukan karena agamanya, melainkan karena apa yang dilakukannya. Richard tentu tidak dengan sendirinya menjadi baik kalau dia pindah agama. Dia juga tidak bersalah kalau tidak pindah agama. Kita hormati Richard apapun keputusan yang diambil. Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Itulah dia video yang sudah kita tonton tadi tentang Richard Lee. Bagaimana publik menyatakan bahwa seorang Richard Lee telah menjadi seorang mualaf berapa tahun yang lalu. Dan sekarang dia kembali kepada kekristenan dan menjadi pengikut Yesus. Bahkan Richard Lee mengakui, "Saya cinta Tuhan Yesus," ungkap dari seorang Richard Lee. Dan bagaimana kita melihat di video ini, banyak dari saudara kita seberang marah dengan mengatakan Richard Lee mempermainkan agama, katanya. Ya, saudara, padahal kita melihat dan mendengar sendiri di media sosial bahwa seorang Richard Lee tidak pernah mengatakan, "Sekarang aku sudah jadi mualaf." Tidak pernah dia berkata demikian. Apalagi kita tahu agama ini adalah iman masing-masing. Jadi ngapain diumbar-umbar ketika seorang Richard Lee menjadi seorang mualaf? Dan itu tidak ada kita dengarkan pengakuan dari beliau bahwa beliau sudah jadi mualaf. Nah, itu yang harus kita pahami, ya, supaya kita jangan salah menilai seseorang. Tetapi yang mau saya katakan juga di samping itu, bahwa pilihan seorang Richard Lee saat ini menjadi pengikut Yesus, bahkan dia berani mengatakan, "Saya cinta Tuhan Yesus," itu adalah pilihan yang tepat. Kenapa saya katakan itu adalah pilihan yang tepat? Karena di dalam Yesus ada kepastian akan kehidupan yang kekal. Yesus berkata, "Kalau engkau percaya kepadaku, maka kalian semua tidak akan binasa, tapi pada akhir zaman aku akan membangkitkan kalian," kata firman Tuhan. Yesus juga jelas berkata bahwa akulah jalan satu-satunya ke surga. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup yang kekal. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah kepastian keselamatan. Yesus adalah tiket kita untuk sampai ke surga. Tanpa kita punya tiket, kita tidak akan bisa pergi, ya, untuk katakan ke Jakarta dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan ke surga. Tanpa kita punya tiket, yaitu Yesus, kita tidak akan bisa sampai ke surga. Karena hanya satu jalan ke surga, yaitu Yesus. Nama Yesus yang berkuasa di bumi dan berkuasa di surga. Seharusnya Richard Lee bersyukur atas pilihan yang telah dibuatnya. Memang kita tahu di negara Republik Indonesia bahwa Kristen bukanlah mayoritas. Itu sebabnya ketika orang, ya, berpindah kepada agama Kristen, tentunya mereka akan dibully karena kekristenan bukanlah mayoritas di negara ini. Itu sebabnya seorang Richard Lee, walaupun mungkin dibully, diejek dan lain sebagainya karena sudah memutuskan menjadi pengikut Yesus, tidak apa-apa. Tetapi di surga, itu yang paling penting. Apa tanggapan Tuhan? Apa kata Tuhan? Itu yang paling terpenting. 1000 kata manusia, 10.000 bahkan jutaan apa kata manusia. Satu kata Tuhan yang perlu, yang paling penting adalah satu kata Tuhan. Apa kata Tuhan ketika kita mengikuti? Yesus jelas berkata, "Di bumi ini engkau akan memperoleh upah 100 lipat kali ganda, dan di dunia akan datang engkau akan memperoleh hidup yang kekal." Itu janji firman Tuhan. Ya, ada seorang mualaf mengatakan begini, saya gak usah sebutkan. Dia berkata orang Kristen itu percaya lalu dia masuk surga. Dia pikir kita itu percaya lalu suka-suka kita berbuat dosa. Tidak. Kekristenan tidak pernah mengajarkan percaya langsung masuk surga. Tidak seperti itu. Kecuali orang itu saat ini dia percaya, saat itu langsung dia dipanggil. Tapi ini kan masih perjalanan hidup, dia masih hidup. Ya mungkin 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun lagi. Maka orang itu wajib berbuat baik. Apa yang baik, apa yang dikehendaki Allah. Makanya Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa kita ini diciptakan menurut gambar rupa Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Yesus, kita ini adalah orang-orang yang dipilih, yang wajib melakukan apa yang baik. Ya, karena dengan secara otomatis ketika kita percaya kepada Yesus, maka akan muncul buah perbuatan baik, kejujuran, keadilan, kebaikan. Itu akan muncul dengan sendirinya.
Karena manusia ini adalah orang berdosa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus yang telah turun dari surga menjadi sama seperti manusia. Supaya apa? Kita beroleh selamat dan diselamatkan. Nah teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita informasi penting, dan video ini boleh memberkati kita. Shalom.